Pernah nggak sih, kamu ngerasa gajian itu cuma numpang lewat doang, baru seminggu? Eh, dompet udah kempes, saldo di rekening udah tipis banget. Rasanya tanggal muda itu cepet banget berlalu, tapi tanggal tua kok lama banget datangnya. Tenang, kamu nggak sendirian kok ngalamin ini. Jutaan orang juga merasakan hal yang sama. Tapi, ada kabar baiknya. Sebenarnya, ada cara biar uang gajianmu itu bisa awet dan cukup sampai akhir bulan. Penasaran? Yuk, kita bedah bareng-bareng 7 tips keuangan super simple, tapi efektif buat anak muda kayak kita. Tips pertama dan yang paling fundamental, pisahkan uangmu begitu gajian masuk. Iya, di hari pertama, jangan ditunda-tunda. Langsung bagi ke pos-pos penting. Pos kebutuhan pokok, pos tabungan, pos hiburan, dan yang gak kalah penting, pos dana darurat. Kenapa harus langsung? Karena kalau kamu nunggu ada sisa di akhir bulan buat nabung, percayalah, biasanya sih nggak bakal ada sisanya. Jadi, amankan dulu pos-pos ini, biar hidup lebih teratur. Selanjutnya, tips kedua, buat rencana pengeluaran mingguan. Ini trik jitu banget, biar kamu nggak kebablasan. Caranya gampang. Bagi aja total anggaran belanja bulanan kamu jadi 4 bagian untuk setiap minggu. Jadi, kalau misalnya di minggu pertama kamu udah agak boros, kamu jadi punya alarm buat ngerem di minggu berikutnya. Dengan begini, kamu jadi lebih sadar sama waktu dan pengeluaran. Nggak ada lagi tuh istilah kalap di awal bulan. Tips ketiga, dan ini sering banget jadi jebakan. Belajar bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ngopi di kafe setiap hari, itu kebutuhan atau gaya hidup? Beli baju baru karena lagi ada diskon, itu beneran butuh atau cuma lapar mata? Dengan bisa membedakan dua hal ini, kamu bisa memangkas banyak pengeluaran yang nggak perlu dan nggak akan ada lagi penyesalan di akhir bulan. Ini soal prioritas, bukan soal pelit. Tips keempat, mungkin kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Catat semua pengeluaran kamu. Sekecil apapun itu, kamu bisa pakai aplikasi keuangan di ponsel, atau sekadar pakai catatan biasa. Kenapa ini penting? Karena dengan mencatat, kamu bakal tahu persis kemana aja uangmu lari. Kamu bakal kaget nemuin bocor halus yang selama ini nggak kamu sadari. Kayak biaya parkir, jajan kecil, atau langganan aplikasi yang jarang dipakai. Lanjut ke tips kelima. Musuh bebuyutan kita semua. Stop impulsive buying. Lagi asik scroll media sosial? Lihat diskon gede di e-commerce? Rasanya jari langsung gatal pengen check out. Tahan, coba terapkan aturan 24 jam. Kalau lihat barang yang kamu suka, jangan langsung dibeli. Tunggu dulu selama 24 jam. Kalau besok kamu masih kepikiran dan ngerasa butuh banget, baru deh pertimbangkan buat beli. Biasanya sih, besoknya udah lupa atau nggak pengen-pengen amat lagi. Tips keenam, ini mindset yang harus diubah. Sisihkan tabungan di awal, bukan menunggu sisa. Begitu gajian, langsung aktifkan fitur auto transfer dari rekening gajimu ke rekening tabungan. Minimal 10-20%. Anggap aja ini pajak masa depan, atau biaya buat dirimu di masa depan. Dengan cara ini, nabung jadi pasti. Bukan cuman wacana. Ingat, bayar dirimu sendiri dulu, sebelum bayar yang lain. Tips terakhir, yang ketujuh, mulailah investasi kecil-kecilan. Jangan takut duluan, investasi itu bukan cuma buat orang kaya kok. Kamu bisa mulai dari nominal yang kecil, misalnya di reksadana, emas digital, atau produk investasi lainnya, yang risikonya sesuai dengan profil kamu. Tujuannya bukan biar kaya mendadak ya, tapi supaya uangmu nggak cuma diam, melainkan ikut bekerja menghasilkan lebih banyak uang untukmu di masa depan. Nah, jadi gimana? Ternyata, bukan gajinya yang kurang kan? Tapi mungkin cara kita mengaturnya yang belum pas. Ingat, orang yang benar-benar makmur itu bukan yang penghasilannya paling besar, tapi yang paling cerdas dalam mengatur pengeluarannya. Biar gaji kecil tapi cukup sebulan penuh, kuncinya cuma satu. Atur, bukan ngeluh. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten seperti ini dan merasa terbantu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.
biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.